Kenapa bisa cuma 1 tahun? Sementara masalah kasus personal antara NM dengan RG tiba-tiba jadi 11 tahun. Ada apa dengan hukum di negara kita? Jaksa yang memang nakal bisa diberikan sanksi, ya, hukuman, atau ya nggak usah menjabat lagi gitu. Pastinya Pak Presiden Prabowo juga kan menginginkan negara ini semakin baik semua sistem yang ada dan memberantas KKN. Nah itu. Sejak agenda sidang perdana digelar, proses hukum kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama selebritis sensasional Nikita Mirzani memang tidak ada habisnya menuai sorotan tajam dari jutaan pasang mata. Entah barang bukti yang dibawa, hingga sosok-sosok yang terlibat langsung di dalamnya, terus berhasil menjadi buah bibir perbincangan. Dan kini, sorotan paling tajam tertuju kepada sesosok aparat penegak hukum bernama Dona yang bertugas sebagai jaksa penuntut umum dalam perkara Nikita. Bermula dari pledoi Nikita, nama JPU Dona kini disorot di mana-mana. Pasalnya, dalam pledoi itu tertuang isu pengkondisian yang diduga dilakukan oleh JPU Dona kala bertugas dalam persidangan kasus perdagangan ilegal satwa dilindungi. Lantas, seperti apa tanggapan Emma Waroka, selaku salah satu selebritis yang paling vokal menyuarakan dukungan untuk Nikita? Itulah namanya kuasa Tuhan ya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, suatu peristiwa yang tadinya mau ditutupi secara rapih, gak akan bisa kamu tutupi, kamu siasati bagaimanapun caranya, bagaimanapun banyaknya ini yang udah dikeluarkan, nggak akan bisa. Tiba-tiba ada aja nongol yang membuka lagi. Contohnya kasus Terenggiling, kok bisa JPU-nya sama? Kan akhirnya menjadi satu bahan lagi untuk kita nih masyarakat mengetahuinya. Itu kan tadinya mungkin tanpa ada kesamaan dari oknum JPU, kita nggak tahu nih, nggak bisa nih kita fight untuk kasus Nikita Mirzani. Tapi karena ada, dan ini menandakan adalah berita ini juga sudah viral ya, sudah dilihat oleh seluruh masyarakat luas, sehingga siapapun yang memperhatikan kasus ini berbondong-bondong pastinya akan juga membantu untuk mencari keadilan buat Nikita Mirzani. Maka keluarlah teman-teman advokat dari perlindungan satwa liar dan saksi-saksi ahli yang lain, saksi-saksi fakta yang lainnya, beramai-ramai membantu untuk Nikita Mirzani mendapatkan keadilan. Itu juga kuasa dari Tuhan pastinya. Sebenarnya gini, awalnya Bang Nanda ini nggak tahu kalau salah satu jaksanya itu adalah bagian dari jaksa yang menangani perkaranya Niki, gitu kan. Tapi pas kami ketemu ngobrol gitu kan, baru ngeh gitu, dia sampaikan, "Bang, ini kan sama, saya juga baru ngeh gitu." Bang, "Iya," dia bilang gitu. "Lah kok seperti ini?" gitu kan. Nah, berarti apa? Berarti ya dugaan kita itu memang ada kebiasaan-kebiasaan dalam menjalankan praktek hukum ya, yang notabene diduga adalah praktek-praktek yang tidak benar ya. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua, penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Berbicara soal JPU Dona, tentu tidak dapat dilepaskan dari keputusan yang ia ambil dalam 2 perkara hukum. Yang pertama adalah perkara Nikita Mirzani, di mana JPU Dona tergabung dalam tim yang menjatuhkan tuntutan pidana kurungan penjara selama 11 tahun kepada ibu 3 anak itu. Dan yang kedua adalah tuntutannya telah bertugas di perkara dugaan perdagangan satwa ilegal di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Saat itu,
ia menjatuhkan tuntutan 1 tahun. 2 perkara itulah yang mencuri perhatian. Di satu sisi, ia menjatuhkan hukuman berat kepada Nikita. Sedangkan dalam perkara perdagangan terenggiling, ia memberi tuntutan di bawah batas minimal. Ya, mungkin sedikit bercandanya mungkin ya, saya bilang ke Bang Usman, sepertinya tuntutan kita terbalik. Harusnya yang 11 tahun itu adalah tuntutan di dalam perkara satwa liar. Yang 1 tahun adalah di kliennya Bang Usman, saya sampaikan begitu. Karena pidana minimalnya 3 tahun, maksimal 15 tahun. Nah, itu memungkinkan kalau dibuat di dalam perkara terenggiling. Lebih lagi, 165 kg sisik terenggiling itu kalau dikonversi menjadi satwa hidup, kalau untuk memperoleh 1 kg sisik terenggiling, dia harus membunuh 5 ekor terenggiling individu. 11 tahun, iya dong, harusnya seperti itu. Dari kerugian negaranya ya, untuk terenggiling aja tuh bisa 6 miliar. Merusak habitat, terus sisiknya dari terenggiling itu dipakai buat narkoba, itu kan akan merusak banyak orang, manusia gitu ya. Karena bahan narkoba ini dilarang di seluruh dunia. Nah, kenapa bisa cuma 1 tahun? Sementara masalah kasus personal antara NM dengan RG tiba-tiba jadi 11 tahun. Ada apa dengan hukum di negara kita? Tanda tanya besar. Dia ngobrol, dia bawa buktinya, ternyata ada masalah terenggiling yang jaksanya juga sama Dona. Itu kerugian negara, itu yang negara yang dirugikan. Kalau gua kan tidak merugikan negara, tapi dituntutnya 11 tahun. Ini merugikan negara, tapi dituntutnya sama Dona itu cuma setahun dan denda 20 juta. Makanya bingung kok, jomplang ya. Padahal undang-undang tegas mengatur terkait dengan adanya ilegal kulit sisik terenggiling ini, jelas 3 tahun minimal, maksimal 5 tahun. 15 kan? Nah, kenapa kemudian itu di bawah 3 tahun? Nah, ini kan berarti jelas terlihat gitu. Ini sudah tidak perlu pembuktian lagi gitu. Karena kenapa? Di dalam surat tuntutannya sudah dikatakan menuntut terdakwa selama 1 tahun, denda 20 juta. Lalu bagaimana dengan hukum yang mengatur itu? Berarti kan dalam tanda kutip aparat itu juga melawan hukum itu sendiri gitu kan. Sederet kejanggalan yang mereka rasakan itu tentunya membuat Nikita merasa tidak terima. Buktinya, di tengah upaya mengajukan banding atas putusan hakim, pihak Nikita juga tengah mengejar keadilan kepada para jaksa yang diduga telah berperilaku tidak adil. Hal yang sama juga disuarakan oleh Emma Waroka. Ya, ketika ditemui beberapa waktu silam, Emma Waroka pun tidak segan mengutarakan harapan agar institusi terkait dapat memberikan hukuman berat bila mana JPU Dona terbukti melakukan tindak pelanggaran kode etik. Lantas, seperti apakah luapan hati Emma Waroka terkait harapannya terhadap JPU yang diduga berlaku kurang adil? Harusnya tuh udah diproses ya. Mungkin udah diterima oleh Kejagung juga, apalagi udah viral, pastinya udah didengar oleh para pemerhati hukum. Dan kasus ini harusnya sih langsung ditindaklanjuti nih. Mana-mana oknum-oknum jaksa yang memang mempermainkan hukum dan ya haruslah ada sanksinya, segera diberikan sanksi supaya kedepannya itu pengadilan yang ada di negara kita memang bisa dipercaya dan adil seadil-adilnya tanpa embel-embel. Ya tahu sendirilah ya dengan kasus terenggiling, bayangkan untuk hewan langka yang dilindungi oleh negara bisa dirusak itu habitatnya dengan membunuh sekian banyak untuk mengambil sisik terus diekspor keluar yang dipakai untuk narkoba. Itu kan luar biasa ya, layer dari menjatuhkan, menuntut hukuman yang sangat singkat itu kan bisa nanti melakukan lagi gitu. Jadi jaksa-jaksa yang seperti ini harus segera diberikan sanksi. Aku pengen sih tahu itu gimana kelanjutannya. Jaksa yang memang nakal bisa diberikan sanksi
ya, hukuman atau ya nggak usah menjabat lagi gitu. Karena berarti kamu nih bagaimana sih, kan harus punya ini dong, prinsip memegang teguh menjadi aparat hukum yang bertanggung jawab gitu, adil ya, seadil-adilnya sesuai dengan pasal-pasal dan keilmuannya lah yang harusnya dia lakukan, dia berikan gitu. Terus semakin baik sistem hukum di Indonesia dijalankan dengan apa ya, sesuai pasal yang berlaku, terus tidak ada permainan di bawah meja itu ya, itu penting banget. Karena ya kita tahu sendirilah, kalau udah ada permainan-permainan itu yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Masya Allah, kan kasihan ya kayak gitu. Harapan kami adalah hakim bisa menjatuhkan putusan yang proporsional, adil, dan maksimal yang menimbulkan efek jerah. Menurut kami tuntutan 1 tahun dalam perkara sisik terenggiling tidak menimbulkan efek jerah. Negara akan sangat rugi dan seharusnya negara konsen untuk penanganan perkara ini. Sementara itu, salah satu langkah yang telah diambil pihak Nikita adalah melaporkan aduan terkait JPU Dona langsung ke Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam kunjungan mereka ke Kejaksaan Agung beberapa hari yang lalu bersama perwakilan dari APKLI. Dan dalam aduan itu, pihak Nikita melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan ketidakprofesionalan. Lantas, seperti apa isi aduan yang dibuat pihak Nikita dan APK LSI? Serta bagaimana pula penjelasan mereka usai resmi melaporkan aduan? Ya, jadi kami datang ke sini ada menyampaikan pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik, ketidakprofesionalan dari jaksa dalam menangani perkara kita ya. Saya bersama rekan saya ini dari APK SLI ya. Nah, kebetulan saya juga di APK SLI ini adalah bagian dari tim, itu kan. Nah, pada saat proses persidangan ini kami ngobrol ya, ternyata jaksa yang menangani perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu adalah sama juga dengan jaksa yang mengadili yang menangani perkara Nikita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada di perkaranya Nikita ya, bahwa di situ dalam proses persidangan itu kan kami atau Nikita itu kan menilai bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik terkait dengan tindakan jaksa gitu kan. Nah, apa isinya, apa materinya itu kami tidak bisa sampaikan karena itu sifatnya rahasia gitu kan. Nanti biar pihak kejaksaan nanti yang kemudian akan menyampaikan, misalnya nanti kalau ada perkembangan berikutnya. Seperti apa? Ya, jadi per hari ini kami dari Organisasi Advokat dan Peneliti Kejahatan Satwa Liar Indonesia telah secara resmi menyampaikan pengaduan ke Jaksa Agung Muda Pengawas Kejaksaan Republik Indonesia terkait temuan kami, di mana Jaksa DS yang menangani perkara perdagangan ilegal sisik terenggiling dengan jumlah barang bukti 165 kg, yang kebetulan juga adalah jaksa daripada pengacara perkaranya Bang Usman. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa Bang Usman adalah bagian dari organisasi kami. Nah, misi kami sama, tidak boleh ada orang yang tidak adil ketika diadili. Makanya ketika kami menemukan ini, kami mengambil sikap per hari ini untuk melaporkan oknum jaksa tersebut. Ini penting agar unsur penegak hukum itu mulai dari polisi, kejaksaan, dan juga Mahkamah Agung selektif dan arif gitu dalam menyusun surat dakwaannya, surat tuntutannya, dan putusannya. Pihak Nikita dan APKLI nampaknya tidak main-main dalam menangani perkara ini. Buktinya, aduan itu akan mereka kirimkan dalam bentuk surat kedua sosok petinggi negara, yakni Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin
serta orang nomor 1 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Semua itu mereka lakukan agar perkara ini mendapatkan perhatian khusus, sehingga kejanggalan yang ada bisa dihapuskan semua, hingga ke akar-akarnya. Nanti juga akan kami laporkan kepada Presiden, sebagaimana tahu tahun 2023, Presiden itu sudah mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2023, salah satunya Jaksa Agung diinstruksikan untuk menangani perkara kejahatan satwa liar dengan sangat serius. Sebenarnya pengaduan ini ya sifatnya adalah untuk kemudian hari ya tidak ada lagi aparat kita, dalam hal ini jaksa entah siapapun gitu kan, dalam melakukan praktek hukum khususnya di pengadilan gitu kan, tidak lagi menggunakan saya katakan tidak sewenang-wenang gitu kan. Kalau begini kan jadinya terkesan seolah-olah bagaimana maunya dia, bagaimana keinginannya dia kan gitu. Mudah-mudahan ini cepat direspon agar tidak ada lagi penanganan perkara yang malpraktik seperti ini, dan menjadi komparasi juga bagi Kejaksaan Agung untuk selektif melihat, oh ini perkara satwa liar, perkara yang merugikan negara sendiri dan menjadi perhatian internasional. Semoga ya dengan adanya berita ini sudah viral, fakta persidangan sudah terungkap di masyarakat masih terus memantau, sehingga kinerja dari seluruh aparat hukum akan menjadi lebih baik lagi. Dan pastinya Pak Presiden Prabowo juga akan menginginkan negara ini semakin baik semua sistem yang ada dan memberantas KKN. Nah itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.